Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Solviana Francisca Sasi dengan NIM 21011401005. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penurunan rumus bangun ruang terkhususnya pada bangun 5/6. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas pada mata kuliah geometri dan juga pengukuran. Untuk penjelasan selanjutnya silakan teman-teman simak pada video berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk pada pembuktian rumus dari 5/6, pertama-tama kita harus tahu bersama apa itu limas. Nah, limas sendiri adalah suatu bangun ruang yang terdiri atau yang alasnya terbentuk dari segi banyak. Yaitu segi banyak diantaranya yang pertama ada segitiga, bisa juga berbentuk segi 4, bisa juga alasnya berbentuk segi 5, dan juga bisa juga alasnya berbentuk segi 6. Dan juga pada limas sendiri memiliki bidang sisi tegak yang berbentuk segitiga dan berpotongan pada satu titik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu limas, kita juga harus mengetahui apa itu 5/6. Jadi dari penjelasan yang sudah saya berikan, yaitu limas adalah suatu bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak. Berarti kita ketahui bahwa kalau namanya 5/6 artinya adalah salah satu jenis limas yang alasnya atau permukaannya berbentuk segi 6. Atau bisa juga kita katakan bahwa alasnya berbentuk segi 6 atau terdiri dari 6 segitiga sama sisi. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui bersama apa itu limas dan juga kita tahu apa itu limas segi 6, maka selanjutnya kita akan masuk pada pembuktian dari rumus luas permukaan 5/6. Jadi setelah kita mengetahui apa itu limas dan juga 5/6 itu sendiri, nah kemudian kita akan masuk pada pembuktian rumus dari 5/6 itu sendiri. Nah untuk pembuktian rumus yang pertama-tama kita harus mengetahui gambar atau bentuk dari 5/6 itu sendiri. Nah namun yang akan kita cari yaitu rumus dari luas permukaan 5/6. Maka di sini saya sudah menyiapkan salah satu bentuk dari alas atau permukaan dari 5/6 itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat di sini bahwa dari yang teman-teman lihat 5/6 ini sendiri terbentuk dari 6 segitiga sama sisi yang sama besar atau bisa dikatakan kongruen. Jadi bagaimana agar kita dapat mengetahui pembuktian atau penurunan rumus dari 5/6 atau luas permukaannya, yaitu yang harus kita siapkan lagi yaitu di sini ada segitiga. Nah, karena satu luas permukaan atau permukaan limas itu sendiri terbentuk dari 6 segitiga yang sama besar atau dapat kita katakan dia kongruen. Nah, jadi teman-teman bisa lihat semua di sini. Nah, namun untuk pembuktian rumusnya kita tidak hanya bisa menggunakan satu segitiga ini, namun yang kita butuhkan yaitu setengah dari segitiga ini, atau dapat kita katakan segitiga siku-siku untuk membuktikannya. Jadi selanjutnya di sini juga saya sudah menyiapkan bagaimana proses untuk penurunan rumus dari 5/6 itu sendiri. Nah, kita akan bahas
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pembuktian rumus dari luas permukaan 5 segi 6 yang beraturan. Nah, pertama-tama seperti yang kita ketahui bersama bahwa rumus umum dari luas permukaan adalah luas permukaan sama dengan luas alas dijumlahkan dengan 6 kali luas segitiga tegak, yaitu sama dengan 6/4 S kuadrat akar 3 dijumlahkan dengan 6 kali sisi kali tinggi dari segitiga tegak dibagi dengan 2. Nah, teman-teman, kenapa di sini luas permukaannya sama dengan luas alas dijumlahkan dengan 6 kali luas segitiga tegak? Karena satu permukaan 5 segi 6 ini terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi yang sama besar. Nah, namun untuk membuktikan luas permukaan ini, kita membagi segitiga sama sisi ini menjadi 2 bagian, atau yang kita dapatkan yaitu menjadi segitiga siku-siku. Nah, dari rumus ini dapat kita tulis diketahui B sama dengan T. Nah, kenapa B sama dengan T? Karena B di sini adalah sebagai tinggi, atau karena ini kita ada mengambil setengah dari segitiga, maka kita dapat simpulkan bahwa B sama dengan T karena B terletak di antara potongan tengah, atau biasa kita ketahui dengan tinggi, maka B disamakan dengan T. Kemudian X sama dengan S. Nah, X di sini adalah salah satu sudutnya, yaitu sudut X dapat kita tulis sebagai S karena karena X di sini berhadapan dengan salah satu sisi di sini, yaitu dapat kita katakan sebagai S. Nah, kemudian ada titik O. O di sini adalah 1/2 dari S. Kenapa O 1/2 dari S? Karena O di sini merupakan setengah bagian dari sisi. Atau kita bisa lihat O di sini hanya menempati setengah bagian dari segitiga ini. Nah, jadi untuk menentukan tinggi dari segitiga ini, kita menggunakan teorema Pythagoras, yaitu di sini X kuadrat sama dengan O kuadrat ditambah dengan B kuadrat, atau X di sini adalah sisi atau sisi miringnya sama dengan O kuadrat dijumlahkan. Nah, untuk mencari rumus ini, karena di sini kita menggunakan segitiga berbentuk siku-siku, maka kita dapat gunakan rumus dari teorema Pythagoras, yaitu di sini X kuadrat sama dengan O kuadrat dijumlahkan dengan B kuadrat, di mana X ini sebagai sisi atau mungkin sisi miringnya, O ini juga adalah setengah dari sisi, dan juga B kita artikan sebagai tinggi. Nah, jadi di sini karena kita mau mencari tinggi dari segitiga, maka tinggi adalah B. Jadi kita bisa menulisnya di sini B kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi dengan O kuadrat. Nah, kenapa di sini ada tanda min? Karena X kuadrat berpindah tempat ke sebelah kanan, maka dia bernilai negatif, karena yang awalnya X kuadrat ini adalah positif. Karena B kuadrat ini yang kita cari. Nah, jadi dapat kita masukkan di sini B kuadrat sama dengan, kita langsung menggunakan akar agar nanti
di bagian bawahnya tidak lagi diakarkan atau dipangkatkan lagi. Jadi akar dari X kuadrat di sini adalah S. Berarti kita tulis di sini akar dari S kuadrat dikurangi dengan akar dari O kuadrat adalah 1/2S. Maka 1/2S kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi dengan 1/2 kuadrat sama dengan 1/4 S kuadrat. S kuadrat dikurangi dengan 1/4 S kuadrat mendapatkan hasil 3/4 S kuadrat. Nah, 3/4 S kuadrat ini kemudian kita rincikan lagi menjadi 1/4 S kuadrat kali dengan 3. Nah, kenapa seperti itu? Karena 1/4 dikali 3 sama dengan 3/4 S kuadrat. Nah, kemudian karena ini masih dalam bentuk akar, bagaimana kita menghilangkan akarnya? Yaitu kita kuadratkan, yaitu 1/4 kuadrat. 1/4 adalah akar dari 1/2. Kemudian S kuadrat adalah akar dari S. Dan 3, karena 3 ini berdiri sendiri, maka 3 tetap dalam bentuk akar. Nah, jadi dapat kita mendapatkan hasil di sini yaitu B kuadrat atau T atau tinggi sama dengan 1/2 S pangkat S akar 3. Saya ulangi, tinggi dari segitiga sama dengan 1/2 S akar 3. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan tinggi dari segitiga, kita kembali lagi untuk mencari luas dari segitiga sama sisi. Nah, luas dari segitiga sama sisi. Nah, untuk mencari luas segitiga yaitu alas kali tinggi dibagi dengan 2. Nah, karena di sini alasnya tidak diketahui, maka kita gantikan dengan S atau sisi. Jadi kita tulis di sini A-nya sama dengan S dikali dengan T yang tadi sudah kita dapat, yaitu 1/2 S akar 3. Maka S dikali 1/2 S akar 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Karena 1/2 dibagi dengan 2 mendapatkan hasil 1/4. Maka ini untuk rumus untuk luas dari segitiga sama sisi. Maka karena yang kita ketahui bersama bahwa satu bidang permukaan dari 5 segi 6 ini membutuhkan 6 segitiga yang kongruen atau yang sama. Maka untuk mencari luas permukaan dari 5 segi 6, kita kalikan dengan 6 segitiga, yaitu sama dengan 6 dikali dengan luas segitiga sama sisi atau luas segitiga yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi kita kalikan 6 dikali dengan 1/4 S kuadrat pangkat 3. Maka kita dapatkan hasilnya yaitu 6/4 S pangkat 2 akar 3 atau 6 dikali dengan 1 yaitu 6/4 S kuadrat akar 3. Jadi luas alasnya adalah 6/4 S kuadrat akar 3. Nah, teman-teman, jadi luas dari permukaan 5 segi 6 yaitu 6/4 S kuadrat akar 3.